Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya Taruna Remaja Yoga Rahmat Darmawan, asal instansi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, akan membawakan suatu materi yaitu tentang SCBA, Self-Contained Breathing Apparatus. Apa sih itu SCBA sendiri? Ya, SCBA merupakan suatu alat pernapasan yang biasanya digunakan pada saat udara sudah terkontaminasi oleh zat-zat beracun. Jika kalian semua ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang SCBA ini, saya akan membahas di video selanjutnya. Self-Contained Breathing Apparatus. Pada pemaparan materi kali ini, saya akan membacakan agenda saya. Yang pertama, penjelasan dasar mengenai SCBA. Yang kedua, penjelasan SCBA berdasarkan klasifikasi. Yang ketiga, penjelasan penggunaan SCBA di wilayah bandar udara. Yang keempat, penjelasan komponen yang menyusun SCBA. Yang kelima, penjelasan cara untuk penggunaan SCBA. Dan yang terakhir, penjelasan perawatan dan pembersihan SCBA. Yang pertama, SCBA. SCBA adalah suatu alat bantu pernapasan yang digunakan oleh petugas rescue, pemadam kebakaran, atau lainnya yang berisi udara segar atau oksigen yang dikemas dalam tabung silinder. Biasanya penggunaan SCBA ini tidak berpengaruh pada udara di sekitar dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan bantuan udara segar ketika keadaan atmosfer di sekitar dalam situasi IDLH. Apa sih IDLH itu sendiri? Ya, IDLH adalah Immediate Danger to Life and Health, merupakan konsentrasi atmosfer dari zat beracun, korosif, atau keadaan sesak nafas. Biasanya seseorang yang mendapatkan kondisi IDLH tersebut menimbulkan ancaman langsung terhadap kehidupan atau akan menyebabkan efek buruk pada kesehatan yang tidak dapat dipulihkan atau ditunda, atau akan mengganggu kemampuan individu untuk melarikan diri dari situasi yang membahayakan. Yang kedua, klasifikasi SCBA. Di sini, menurut klasifikasinya, SCBA dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsinya dan berdasarkan sistem kerjanya. Jika berdasarkan fungsinya, itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada SCBA Rescue Unit. Ya, SCBA Rescue Unit itu merupakan SCBA yang digunakan sebagai alat bantu pernapasan pada waktu melakukan proses pertolongan atau penyelamatan, atau juga digunakan pada waktu melakukan pekerjaan di lingkungan yang terpapar gas berbahaya. SCBA ini dapat pakai secara optimal sekitar 30 menit. Untuk SCBA Work Unit, jenis ini pada prinsipnya hanya bisa digunakan selama 10 menit. Tetapi, alat bantu pernapasan ini dilengkapi dengan peralatan sambungan khusus yang bisa disambungkan ke cadangan udara dalam botol-botol berkapasitas besar, sehingga dapat membantu pernapasan sampai lebih dari 30 menit. Untuk SCBA Escape Unit, berfungsi untuk membantu pernapasan pada waktu meninggalkan lokasi paparan menuju tempat aman dengan waktu penggunaan sekitar 10-15 menit. Perangkat ini dapat digunakan secara cepat karena model maskernya mudah digunakan. Pada prakteknya, jenis ini juga digunakan untuk membantu pernapasan pada korban paparan gas pada saat evakuasi dan sebelum mendapat pertolongan medis, sehingga SCBA ini juga disebut dengan ELSA, yaitu Emergency Life Support Apparatus. Jika membahas berdasarkan sistem kerjanya, dibagi menjadi dua, yaitu ada Open Circuit SCBA dan Closed Circuit SCBA. Ya, jadi bisa kita lihat yang Open Circuit SCBA ini yang di sebelah kiri dan yang Closed Circuit SCBA ini sebelah kanan. Nah, untuk Open Circuit SCBA ini memiliki volume udara pernafasan tertentu di dalam sebuah silinder berkapasitas 4 liter, 6 liter, 6,8 liter, dan 9 liter, sehingga durasi pemakaian biasanya tidak lebih dari 1 jam. Sistem operasi ini adalah operator menghidup udara yang ada di dalam tabung bertekanan dan menghembuskan nafas keluar melalui katup pada masker. Sistem ini seperti manusia bernafas dengan normal, namun sumber udara berasal dari udara yang telah disimpan dalam tabung bertekanan, bukan dari udara bebas. Berbeda dengan Closed Circuit SCBA, tipe ini dikenal juga dengan CCBA, yaitu Closed Circuit Breathing Apparatus. Digunakan untuk pernafasan berdurasi lama, seperti penyelamatan di daerah tambang dan terowongan panjang.
dan juga di daerah sempit. Cara kerja perangkat ini adalah penggunaan bernafas menggunakan udara yang ada di dalam unit CCBA. Kemudian, nafas yang mengandung karbon dioksida dihembuskan masuk kembali ke dalam alat tersebut dan diolah absorber menjadi oksigen. Selanjutnya, oksigen tersebut dihirup kembali oleh operator dan hembusan nafas masuk kembali ke alat, begitu seterusnya hingga bahan kimia yang ada di dalam absorber tidak dapat lagi mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Yang ketiga, fungsi SCBA di bandara. SCBA adalah suatu perlengkapan alat bantu pernapasan yang digunakan oleh petugas rescue, pemadam kebakaran, atau semacamnya. Di wilayah bandar udara, penggunaan SCBA tersebut digunakan oleh personil PKPPK yang berwenang memakai dan menggunakan alat penunjang tersebut di saat kondisi yang dibutuhkan. Banyak kejadian kebakaran yang biasanya tidak terduga oleh personil PKPPK yang berada di bandara. Bahkan, kejadian tersebut juga bisa terjadi di dalam ruangan atau bangunan yang tidak ada satupun orang di dalamnya. Penyebab terjadinya kebakaran di sini ya ada konsleting listrik karena terjadinya hubungan arus pendek yang terjadi. Selanjutnya ada aircraft accident, yaitu terjadinya kecelakaan penerbangan pada pesawat udara. Selanjutnya ada tumpahan minyak dan gas. Minyak dan gas sebagai bahan yang mudah terbakar. Jadi dalam api ini penyusun api ada 3, yaitu ada bahan bakar, selanjutnya ada sumber panas, dan yang terakhir ada oksigen. Jadi minyak dan gas ini termasuk bahan bakar yang bisa menimbulkan api, dan jika api tidak terkendali maka bisa terjadinya kebakaran. Selanjutnya ada terik matahari. Biasanya terik matahari ini timbul karena adanya dedaunan kering atau ranting-ranting kering. Karena adanya terik matahari yang sangat panas membuat dedaunan kering tersebut menimbulkan api dan terbakar. Jadi terik matahari ini karena adanya faktor alam ya. Tempat terjadinya kebakaran tidak bisa kita duga, bahkan personil PKPPK juga tidak bisa menduga-duga. Oh di sini akan ada kebakaran, oh di situ akan ada kebakaran. Tidak bisa begitu. Biasanya penggunaan SCBA ini digunakan pada saat kondisi-kondisi di mana udara di sekitar sudah terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya. Tempat kejadian perkara di bandara yang biasa terjadi kebakaran yaitu di bangunan sekitar seperti hanggar dan ATC room. Selanjutnya ada ruangan bandara seperti terminal, wilayah lapang seperti runway dan taxiway. Selanjutnya di pesawat udara saat terjadi kecelakaan pesawat, yaitu aircraft accident. Yang keempat, komponen SCBA. Jadi komponen-komponen SCBA ini sangatlah berpengaruh ya untuk pengoptimalan pengerjaan pada saat penggunaan SCBA. Jika salah satu komponen tersebut ada yang rusak, maka penggunaannya pun juga tidak berjalan maksimal. Yang pertama, komponen SCBA ini ada face piece assembly. Face piece assembly mengalirkan udara untuk bernafas, terdiri dari masker wajah, katup pernafasan, dan regulator. Selain itu, masker ini juga berfungsi agar terhindar dari udara bebas yang sudah terkontaminasi. Selanjutnya ada lung demand valve. Biasanya ini disingkat dengan LDV, yaitu berfungsi sebagai bagian penting yang mengatur konsumsi pemakaian udara dari tabung dan dihirup melalui masker tertutup. Selanjutnya ada pressure gauge, yaitu berfungsi untuk mengetahui tekanan dalam tabung udara. Bagian ini dapat menunjukkan tekanan sampai 350 bar. Dilengkapi dengan fluid yang dapat berbunyi sampai 90 decibel pada saat tekanan mencapai 50 bar. Bagian ini terlindung di dalam selang udara yang kokoh. Selanjutnya ada harness and backpack. Kenapa harness and backpack ini saya jadikan satu, tidak dibeda-bedakan? Karena harness and backpack ini merupakan suatu kesatuan, di mana harness yang berfungsi untuk memasang SCBA ke tubuh pemakai, sedangkan backpack merupakan frame untuk pemasangan bagian SCBA lainnya. Sebagian besar, komponen SCBA ini memiliki 2 tali bahu adjustable dan ikat pinggang. Harness harus dibuat dari bahan seperti Kevlar yang kuat dan mampu menahan suhu tinggi. Pada model tertentu, ikat pinggang dan tali pundak dapat membawa proporsi berat yang berbeda. Selanjutnya, pressure reducer.
berfungsi untuk menurunkan tekanan dalam tabung udara dari tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Selanjutnya, tabung silinder. Ya, tempat penyimpanan oksigen untuk bernafas. Pada bagian ini juga terdapat alat bantu, misalnya shut-off valve, regulator, selang, dan interface yang dipasang pada full face mask atau masker tertutup. Yang kelima, pengoperasian SCBA, pemasangan dan pelepasan. Cara pemasangan SCBA ini terdapat dua cara, yaitu melalui atas kepala atau overhead dan samping badan atau coat style. Pemakaian SCBA melalui atas kepala atau overhead dan samping badan atau coat style tergantung kekuatan pemakai. Jangan memaksakan untuk memakainya melalui overhead bila kita tidak yakin karena dapat menyebabkan kepala kita terbentur oleh silinder atau dislokasi pada sendi bahu. Yang saya akan jelaskan pertama itu adalah teknik overhead. Tahap pertama adalah letakkan harness di tanah dengan posisi silinder berada di bagian bawah. Selanjutnya, kendurkan semua sabuk yang terdapat pada harness. Pastikan semua sabuk menyebar ke setiap sisi dan tidak ada yang terlilit. Selanjutnya, pegang harness pada sisi bingkai backpack. Selanjutnya, angkat SCBA ke atas kepala dan melewatinya. Pertahankan siku dekat dengan garis tengah tubuh Anda untuk memungkinkan penempatan yang tepat dari tali bahu. Selanjutnya, lepaskan genggaman pada bingkai frame backpack. Biarkan SCBA meluncur ke punggung Anda. Selanjutnya ada teknik konvensional, yaitu coat style. Tahap pertama, masukkan lengan Anda melalui salah satu benda ikat dan ayunkan SCBA ke punggung Anda. Selanjutnya, masukkan lengan Anda yang lainnya melalui bahu lainnya. Selanjutnya, masukkan lengan Anda yang lain melalui bahu lainnya. Selanjutnya, jondongkan badan ke depan dan kencangkan penyesuaian tali harness secara bersamaan. Atur sesuai kenyamanan pemakaian. Setelah kita melakukan salah satu teknik yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya akan menjelaskan pemasangan lanjutan untuk pemakaian SCBA itu sendiri. Yang pertama, kenakan sabuk pinggang dengan menekan atau memasukkan pengunci hingga berbunyi klik. Tarik ke depan ikat pinggang dan kencangkan hingga sangat pas. Selanjutnya, setelah harness terpasang dengan baik, kemudian siapkan face piece. Pastikan semua strap telah dikendurkan seluruhnya. Selanjutnya, kalungkan face piece pada leher, kemudian pasangkan pada wajah dimulai dari bagian dagu hingga menutupi seluruh wajah. Pastikan tidak ada rambut atau janggut yang dapat menyebabkan kebocoran. Selanjutnya, kencangkan semua strap agar tidak terjadi kebocoran. Selanjutnya, pastikan kembali face piece tidak bocor dengan cara menutup lubang regulator dan coba bernafas secara perlahan. Jika tidak dapat bernafas, maka face piece tidak mengalami kebocoran. Selanjutnya, pastikan face piece tidak mengalami kebocoran. Hubungkan demand valve ke face piece. Selanjutnya, buka katup utama atau main valve pada silinder dengan cara memutar hingga terbuka sempurna. Yang terakhir, coba bernafas beberapa saat. Ketika semua sudah berjalan dengan baik, maka SCBA siap untuk melakukan pekerjaan. Untuk pelepasan SCBA itu sendiri sangatlah mudah jika kita mengetahui step by step cara pelepasannya. Yang pertama, tekan tombol penutup manual pada regulator. Selanjutnya, kendurkan semua strap pada face piece, kemudian buka face piece. Selanjutnya, lepaskan LDV pada face piece. LDV yaitu long demand valve yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, tutup main valve pada silinder. Selanjutnya, tekan tombol override atau buka katup bypass untuk mengeluarkan udara sisa pada SCBA. Selanjutnya, buka sabuk pinggang dan kendurkan tali harness. Dan yang terakhir, lepaskan SCBA, kemudian letakkan SCBA secara perlahan dan hati-hati. Yang kelima, perawatan dan pemeriksaan SCBA. SCBA atau bisa disebut juga dengan Self-Contained Breathing Apparatus adalah peralatan penunjang personil PKPPK yang bersifat ready to use atau yang siap digunakan kapanpun. Oleh sebab itu, kondisi SCBA harus dalam kondisi selalu baik dan siap digunakan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kerusakan pada saat pemakaian. Perawatan pada SCBA tersebut terdapat 3 kategori, yaitu perawatan harian, bulanan, dan tahunan. Untuk perawatan harian, meliputi pembersihan terhadap beberapa komponen seperti face piece, silinder, dan harness. Untuk face piece, selalu diperiksa apa ada kebocoran atau tidak. Face piece yang habis digunakan latihan
atau operasi harus dicuci dengan larutan deterjen hangat maksimal 48 derajat Celcius dan langsung dikeringkan. Untuk silinder harus diisi dengan udara segar minimal 80% dari kapasitas silinder. Untuk harness, periksa apakah ada bagian sabuk yang terputus atau tidak. Dalam pemeriksaan bulanan, periksa semua komponen ECBA apakah ada yang rusak atau tidak. Kemudian, pastikan setiap katup dan sambungan tidak mengalami kebocoran. Pastikan juga pressure gauge berfungsi dan fluid berbunyi pada saat tekanan rendah. Dalam perawatan tahunan, dibutuhkan teknisi khusus dari perusahaan bersertifikat. Dan tabung silinder harus diberikan label pemeriksaan terakhir oleh teknisi yang sudah diberi wewenang untuk mengecek ECBA itu sendiri layak digunakan atau tidak. Itulah pemaparan materi mengenai self-contained breathing apparatus. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.